Sudah dikurangin, sudah. Berapa jadinya? 5. Kau kembali lagi dengan Tuhanmu, minta lagi. Tapi Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Subhanahu ta'ala, telah kaya mintangku dengan Tuhan ini. Andai 50, 45, 40. Ya. Ini isyarat hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalau kita sebagai manusia minta sekali oke, minta kedua kali tidak apa-apa, minta 3 kali biasa saja. Tapi muntahlah minta ulang terus, jangan. Hindari. Ini mengajarkan betapa manusia harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Kalau dia ternyata sudah ikhtiar, sudah berusaha, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jinya Rasulullah ta'ala bakaya supanku dengan Tuhan, minta dikurangi, ini saja nuku bawa mulang. Akhirnya itulah Bapak Ibu yang menjadi syariat kita untuk melaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Walaupun kata Allah 5 waktu ini sama ganjarannya dengan 50 kali dalam sehari semalam. Kenapa? Karena setiap 1 kali kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Kalau 5 kali dikalikan 10 maka sama nilainya ibadah yang kita lakukan 50 kali dalam sehari semalam. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah 50 kali lalu kemudian menjadi 5, apakah terbukti ucapan Nabi Musa kepada Rasulullah bahwa umatmu tidak akan sanggup mengerjakan itu? Terbukti apa tidak, Bu? Terbukti apa tidak, Pak? Bayangkan kalau kita sholat dalam sehari semalam itu 50 kali. Jangan 5, yang kita bayangkan 50 kali. Kita 24 jam dalam sehari semalam. Berarti kalau kita bagi 2, 50 berarti hampir setengah jam. Allahu Akbar. Ajan apa kita tidak tahu. Karena 50 waktunya. Namun sekarang jelas. Demi itu masuk matahari maghrib. Anak masuk malam isya. Anak tiniari subuh. Tapi amun 50 kali dalam sehari semalam baru kita nak duduk-duduk mengupi-ngupi sambil merukuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, wajan lagi. Belum kita mengapa-ngapa. Karena apa? Setiap setengah jam kita sholat. Dipanggil oleh Allah. Azan itu Bapak Ibu, muazzin yang memang menyuarakan, tapi hakikatnya Allah yang panggil kita. Nah, bayangkan kalau 50 kali dalam sehari semalam, tidak dapat kita mengapa-ngapa, Pak. Tidak dapat kita mengapa-ngapa, Bu. Baru nak mengurus ringgi, nak baca-baca baranyut-ranyut, kuno-kuno mendapat jokut. Baru kita nak menginting menuju parau. Hayya 'alas shalah. Oh, mangga capul-capul sambayang ini. Ya Allah, Bu, amun kira-kira 50 kali itu jadi syariat, nanak saja kita ini. Malam baru kita nak bersunut-sunut menukui mamanya. As-salatu khairum minan naum. Subuh pulang. Tidak dapat kita mengapa-ngapa, Pak. Tidak dapat kita mengapa-ngapa. Tapi ini yang diceritakan betapa hikmah yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah 50 semuanya adalah aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kasih sayangnya kepada kita, kepada manusia untuk mau dan mampu yang namanya mendirikan ibadah sholat Bapak Ibu. Jadi supaya kita kepengen sholat itu serius, semangat, bayangkan kira-kira 50 kali. Sehingga kita semangat untuk ibadah. Rasa-rasanya 5 kali dalam sehari semalam
ada 24 jam. Taruhlah kita sembahyang atau sholat itu 5 menit saja. 5 menit ini telah bakaya lawasnya orang sembahyang 5 menit ini. Bakaya panjangnya nih, habis ini hafalan namun 5 menit. Ya. Tapi disayangkan, walaupun enggan 5 menit, masih berat kita nak sujud dan ruku kepada Allah. Padahal sholat inilah indah amma kulangku kaparais yang pertama kali akan dihisab dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan kita gampangkan ini yang namanya ibadah sholat. Harus serius kita. Aku belum tahu pagi lah sembayangan tuh bah. Macam-macam mau nak sembayangan. Allahu Akbar. Baru kita takbiratul ihram. Macam-macam pikiran ta itu. Jangan-jangan kita ditagih orang lagi nih. Belum tak bayar utang ta. Karena memang kalau kita masuk ke dalam sholat Bapak Ibu oleh Ustadz Halim Ambia, dimensi ke dalam sholat itu memang berbeda ketika kita di luar sholat. Kemampuan kita berpikir, kemampuan kita mengingat di dalam sholat jauh lebih dahsyat ketimbang kita duduk-duduk seperti ini. Coba perhatikan, begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Entah itu kulanu kita cari akhirnya patamu pada saat sholat. Oh iyalah, sering kompor tuh kulat tuh. Berputar-putar kita mencari. Tapi demi itu kita sholat Allahu Akbar. Kelihatan terbayang. Oh iya tuh kulat tuh disering kompor pula. Kita nak membaiki lampu, ubing kita berputar-putar mencari, tapi demi itu kita Allahu Akbar. Sabalah TV rupanya ku taruntai ubing itu. Karena memang dahsyat Bapak Ibu, luar biasa ketika kita masuk ke dalam sholat, itu pemikiran dan daya ingat kita luar biasa. Kemana-mana itu. Ya. Apalagi ibu-ibu yang 20.000 kata ini, demi itu ya sembayang diingatnya kaparai satu. Apa nu disampaikan 20.000 kata dalam sehari, demi itu ya sembayang diingatnya kaparai. Terekam. Makanya di dalam ibadah sholat dibutuhkan yang namanya konsentrasi Bapak Ibu. Fokus kita. Minimal kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril wasil hannas, allazi yuwaswisu fi minal jinnati. Dianjurkan itu untuk apa? Untuk berlindung dari was-was kita. Godaan yang selalu membisikkan kepada pikiran kita. Makanya konsentrasi kita di dalam melaksanakan ibadah sholat itu adalah satu keharusan yang kita lakukan. Aduh, belum dapat aku bah. Sedang saja talla aku nak sambayang atau khusyuk, anak sambayang bujur-bujur, tapi belum dapat. Kalau sekiranya Bapak Ibu indah amma kula kaparais, pemikiran kita hendak sholat menunggu bening pikiran kita, menunggu habis tidak ada, hendak sambayang-sambayang kita tuh. Karena dalam Isra Mi'raj ini diajarkan pula oleh Rasulullah ketika dia nyampe ke Baitul Maqdis, ini borak yang menjadi kendaraannya. Padahal kalau logikanya borak ini dikawal oleh malaikat Jibril, tidak akan lari kemana-mana. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tetap dia ikat ketika dia sandar atau parkir. Itu apa artinya? Rasulullah mengajarkan kepada kita hidup ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan dan pasrahkan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kepada yang lain. Bukankah latar belakang Isra Mi'raj ini meninggal dan wafatnya orang-orang tercinta daripada Rasulullah? Istri tercinta Sayyidah Khadijah, pamannya yang membantu perjuangan dakwah walaupun dia dalam keadaan tidak berislam. Tapi ini orang-orang terkasih diambil oleh Allah. Allah ingin mengajarkan kepada Rasulullah,
sandarkan kehidupan ini bukan kepada manusia, tapi kepada Allah semata. Maka kau anda sambayang guys, kan dia saja. Amun telah Allah memberikan hidayah dan dia aku sambayang juga tu aku. Andang cara kau sambayang. Karena hidayah Allah Bapak Ibu indah kula kaparais harus kita cari, harus kita kejar. Tidak dengan sendirinya orang mau sujud dan ruku kepada Allah kalau kita tidak mau belajar. Maka semangatlah menghadiri majelis taklim, menghadiri pengajian demi pengajian. Kan ibu-ibu biasanya majelis taklim, yasinan, salawatan, itu bagian daripada proses. Kalau hari ini kita bertahun-tahun telah yasinan, bertahun-tahun kita telah salawatan, lalu kemudian sholat 5 waktu masih belum maksimal, mohon maaf, hilang keparai satu. Makanya sekali-sekali diundanglah kami mengisi majelis taklim, yasinan, salawatan, insya Allah dapat saja. Berbagi ilmu, lain pintar, lain mengajarin, tidak ada, berbagi. Kami kepengen suatu saat ketika Bapak Ibu berada di surga, lalu kemudian tidak melihat keberadaan kami. Tolong Bapak Ibu, mana si Daud? Mana? Dan kita telah di surga, lalu kemudian tidak menemukan kami di dalam surga. Tolong mohonkan kepada Allah. Si Daud mana? Si Daud pernah mengisi ceramah di kami. Tolong ya Allah, masukkan di dalam. Tolong. Ini yang kita inginkan Bapak Ibu. Maka orang yang hidup sukses itu bolehlah kalau dia kaya, dia punya uang, dia punya pangkat, jabatan, kedudukan. Tapi sesukses-suksesnya manusia adalah manusia yang kemudian melahirkan anak-anak, yang kemudian anak-anaknya itu nanti mendoakan daripada orang tuanya. Jadi anak-anak kita ini Bapak Ibu didik, bimbing, tujuannya agar kelak nanti bisa mendoakan kita, sehingga dia menjadi anak-anak soleh dan soleha. Karena Rasulullah menjamin bahwa mati anak Adam tidak terputus kecuali memiliki amal jariah, ilmu bermanfaat dengan anak-anak yang soleh dan soleha. Persis 60 menit Bapak Ibu. Anda kerasanya berpanjang-panjang lagi. Walaupun ceramah ini berlambung-lambung, tapi intinya saking banyaknya yang kami sampaikan, kita lambung-lambung saja jadinya. Tapi intinya Bapak Ibu, pesan kami melalui Isra Mi'raj ini, mari tegakkan yang namanya ibadah sholat. Paksakan. Aduh, aku belum tahu apa saja yang ketahuan, tak lakukan. Karena ibadah sholat ini secara khusus Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemuliaan dan derajat ibadah sholat ini tidak mengalahkan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita puasa sebentar lagi Ramadan, kalau kita zakat sebentar lagi kita hari raya, kalau haji bagi yang mampu itu bisa kita lakukan kapanpun. Tetapi semuanya perintah-perintah ibadah itu cukup melalui malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Tapi urusan sholat Allah yang panggil langsung kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saking yang namanya ibadah sholat ini penting dan tidak boleh ditinggal-tinggalkan. Makanya niatkan hati kita mulai hari ini berupaya untuk belajar yang kalau misalnya belum bisa melaksanakan ibadah sholat, yang hari ini masih bolong-bolong, jangan sampai lagi ada yang bolong-bolong. Dalam keadaan apapun kita tidak bisa berdiri, lakukan dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, lakukan dengan berbaring. Tak bisa juga kita dengan berbaring, lakukan dengan isyarat sesuai dengan kemampuan kita. Nanti kalau ternyata dengan isyarat pun sudah tidak bisa, ayo kita bawa, kita sholatkan. Penghabisan itu. Berdiri tidak dapat, duduk tidak dapat, berbaring tidak dapat, isyarat tidak dapat. Berarti kita menyolatkan. Jangan sampai Bapak Ibu, orang dah pernah ke masjid, tahu-tahu demi itu sekali ke masjid di muka imam. Wih, hebat bujur orang ini. Nggak pernah ke masjid,
sedang saja diundang, sedang saja dibacakan, sedang saja diazan. Sekalinya ke masjid, di muka imam. Jangan. Karena kalau sudah di depan imam, kita tidak dapat mengapa-ngapa lagi itu. Takbirnya pun hanya dibatasi, tidak dapat sujud, tidak dapat ruku lagi. Cukup takbir 4 kali. Jadi jangan punya mimpi kalau kita yang hari ini jarang dan tidak mau ke masjid, sekalinya ke masjid di muka imam. Berarti kita sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian indah ammakula kaparais patuan-patuan ading kakak kawal-kawal. Apa nu dapat kami sampaikan melalui peringatan Isra Mi'raj hari ini. Mohon dimaafkan jika sekiranya untayan kata, susunan kalimat yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Indah ammakula kaparai, sekali lagi kami mohon ridho. Mudah-mudahan peringatan Isra Mi'raj yang kita lakukan pada hari ini menjadi keberkahan kita semua, khususnya kampung Batu-Batu dan seluruh warganya menjadi warga yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan yakinilah Allah berjanji ketika penduduk dan warga beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahannya. Demikian, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya